Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info Pak Guru bahwa hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 Guru Gembul dan tim Irama Media Penerbit akan mengadakan webinar jam 8 malam. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar bisa klik link di bawah ini. Dan untuk teman-teman di Garut Pak Guru, di Garut tanggal 3 ya. Tanggal 3 jam 1 siang ada Guru Gembul dan ketua DPRD, ketuanya di sana nanti akan ada talk show legislatif bersama teman-teman Institut Pendidikan Indonesia. Gitu ya. Saya banyak acara di Garut ya. Betul. Teman-teman Garut yang suka minta guru datang ke sana. Iya, saya sering ke Garut ya. Langsung saja Pak Guru, ada berita dari Kompas. Apa itu? Beritanya adalah Prabowo soal kondisi RI. Ada yang bilang saya dibohongi menteri. Tidak. Kayaknya itu dari video dirimu. Iya, kayaknya. Ada nggak sih tokoh lain yang bilang berulang-ulang Pak Prabowo itu dibohongin sama orang-orang sekelilingnya gitu? Selain nggak tahu ya, tapi Guru Gembul kan di 3 kanal, 4 kanal. Di berbagai kanal. Jadi selama memang selama 2 minggu itu saya terus-terusan nyenggol Pak Prabowo Subianto, bukan karena bukan karena kebencian. Jadi berharap Pak Prabowo mau mendengar aspirasi dari rakyat, dan alhamdulillah ya, mungkin kata ada orang yang itu saya ya. Kita bisa ngerasa bahwa itu kita karena kita yang bisa dibilang Pak Guru yang bisa dibilang paling banyak di. Iya, jadi saya tuh ngomong di RJL 900.000. Di Pak Dedi 2 juta, dan kalau Pak Dedi juga udah bilang saya nanti mau sampaikan langsung ke sana gitu. Nah, kayaknya sih ya. Bahkan di Guru Gembul juga dibikin beberapa video. Iya. Bahkan di channel ini juga kita bikin beberapa video. Iya. 3 kalau nggak salah berturut-turut. Sampai kan di kalimat awalnya Pak Guru bilang saya bosan ngomongin Prabowo. Saya sejujurnya bosan untuk membahas tentang Pak Prabowo, dan saya juga percaya banyak di antara baraya yang juga bosan untuk membicarakan sosok figur presiden kita yang dibombardir ya Pak Prabowo. Ya alhamdulillah lah. Jadi Pak Prabowo, saya ingin sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kalau mau lihat kenyataan, mau lihat realitas di masyarakat, lihatlah. Gak harus datang ke gorong-gorong sama seperti Pak Jokowi, gak harus. Tapi setidaknya Bapak tuh melihat, datang langsung kepada masyarakat, lihat keluh kesah mereka. Sehingga data-data, keluh kesah, dan realitas yang Bapak lihat secara perspektif itu sama dengan yang dilihat oleh rakyat. Jangan sampai sekarang rakyat mengeluh, nyari kerja susah, pabrik-pabrik tutup, ada yang bangkrut, kemudian investasi jeblok, kemudian apalagi ya, banyaklah yang kayak gitu. Pak Prabowo malah bilang bahwa ekonomi Indonesia lagi baik-baik saja. Ya baik-baik saja tuh menurut Bapak yang hidupnya tentram karena punya berjuta-juta hektar lahan hak guna usaha. Ya mungkin gitu ya. Iya, buat Bapak mah enak, tapi coba lihat rasakan apa yang dilihat oleh masyarakat gitu, bukan hanya dari orang-orang di sekeliling Bapak saja gitu. Pak Prabowo itu sering kali mengatakan bahwa Indonesia itu hebat, Indonesia itu bagus, Indonesia itu enggak lah Pak, mendingan jujur saja sampaikan agar kita sama-sama mencari solusinya, tawarkan kepada masyarakat apa yang kira-kira bisa kita usahakan sama-sama bareng-bareng gitu. Sama kayak Cina pas diserang sama perang dagang Amerika Serikat. Kan si presidennya tuh selalu bilang, ayo kami akan bertahan, bukan pejabat akan bertahan, bukan saya sebagai presiden. Enggak, tapi pemimpin dan rakyat itu sama-sama ada dalam satu barisan yang sama ketika berhadapan dengan masalah. Bukan malah kata rakyat, ini sedih, ini kurang, Indonesia gelap, malah disanggah gitu. Makanya sekarang Pak Prabowo, coba pahami Pak, pemerintahan sekarang itu bentrok terus sama rakyat. Bikin undang-undang bentrok sama rakyat, bikin aturan bentrok sama rakyat. Coba, kenapa bisa seperti itu? Ya karena POV-nya tuh beda gitu. Per hari ini juga Pak Prabowo tahu nggak bahwa meeting Danantara? Media keluar dulu pada saat Prabowo ini. Terus Baik, kepada seluruh rekan-rekan media, mohon maaf karena lain dan sesuatu hal kami persilahkan kepada seluruh rekan-rekan media untuk berkenan meninggalkan ruangan Cendrawasih Room. Akhirnya dia jumpa pers kan ya, terus bilang bahwa
memarahi direksi-direksinya sehingga nggak enak kalau marahin menteri. Itu menurut Pak Guru bagaimana tanggapannya? Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Nggak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Terima kasih. Apa ya? Ya, pada bagian itu beliau berhak lah. Beliau berhak. Tapi rakyat juga sebenarnya berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang justru yang laporan Danantara berikutnya adalah karena sekarang baru kebanjiran dividen katanya. Nah, baru dibikin udah langsung kebanjiran dividen, saya nggak tahu itu mekanisme kerjanya. Saya nggak tahu itu gimana. Ini terusin aja gitu. Terusin aja, Sob. Saya nggak tahu ini cara kerjanya gimana gitu. Danantara kok tiba-tiba langsung kebanjiran dividen katanya sekarang tuh. Ya terbuka aja lah Pak Prabowo. Kalau misalkan mau marah-marah kepada menterinya dan itu disembunyikan, oke, kami hargai. Karena ya mungkin ada kata-kata yang kasar dan itu tidak pantas untuk dilihat oleh banyak orang. Tetapi setidak-tidaknya tolong demonstrasikan ketegasan Bapak, tolong demonstrasikan kebijakan-kebijakan Bapak itu di ruang publik. Jangan ada yang tidak transparan gitu. Gitu saja sih Pak. Pokoknya intinya ajak kami rakyat itu untuk bekerja sama dan jadikan kami itu adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari rakyat Indonesia. Bahwa kamilah selama ini tuh investor bukan hanya untuk Danantara, tapi investor untuk seluruh keuangan di Indonesia. Bapak tuh kan direksinya aja, kami tuh investornya, jadi kami tuh lebih berhak untuk marah-marah ke Bapak daripada Bapak marah-marah ke kami. Gitu Pak Prabowo ya, tapi ya apapun itu, saya mah tidak ngajak kudeta, tidak ngajak apa, tapi saya berharap Pak Prabowo itu melibatkan semua elemen masyarakat untuk menyelesaikan masalah dan itu dimulai tentu saja dari keterbukaan. Kalau memang yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah ada orang yang mengatakan bahwa saya dibohongin sama menteri itu, yang dimaksud itu adalah saya ucapkan terima kasih dan khususnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Deddy Kobisa yang memang sudah janji berkali-kali akan menyampaikan itu kepada Pak Presiden. Ngomong-ngomong soal Deddy Pak Guru, ada juga Deddy yang beliau selalu ramai setelah menjabat jadi Pak Deddy Mulyadi, ya. Iya. Ada dua konteks tentang Pak Deddy untuk episode kali ini. Iya. Yang pertama Pak Guru, ini ada keputusan Deddy Mulyadi. Larang sumbangan masjid di jalan, bikin citra Islam jadi jelek. Ini yang sering Guru Gembul dari dulu juga sampaikan. Minta-minta di jalan untuk pembangunan masjid adalah sebuah... Saya mah curiga ada konten Pak Deddy teh dan kebijakan Pak Deddy teh ngambil dari saya. Karena ada beberapa banyak pisan yang sama. Apa aja yang dulu seperti bahas. Misalkan ya, Pak Deddy sempat bikin kontroversi di dunia pendidikan dalam hal melarang studi tour. Betul. Saya bikin duluan. Ya. Pak Deddy bilang administrasi keguruan itu ribet, gak usah dikerjakan, mendingan guru mengajar. Itu teh slogannya saya selama bertahun-tahun. Renang. Renang. Terus sabangsaning LKS, kurikulum gonta-ganti apa segala rupa itu juga. Kemudian soal ormas. Dia berani juga tuh. Jawa Barat tuh dia tuh. Saya bikin video ormas tembus 1 juta. Beliau langsung serang ormas juga. Saya teh gak tahu GR atau enggak. Saya teh malu mau nanya langsung teh. Ada ngobrol mau suka gitu osok gitu. Cuman ya karena beliau mau pejabat dan sudah sepuh dan saya menghormati beliau gitu. Ya tapi saya mah bersyukur sepenuhnya kalau misalkan memang ide-ide saya tuh bermanfaat dan berguna gitu. Termasuk juga dalam hal apa itu teh yang barusan teh? Melarang. Oh iya melarang masjid untuk minta-minta. Itu teh saya ngomong berkali-kali, bahkan saya ngomong masjid itu dianggap masjid setan. Saya 3 tahun yang lalu saya tuh nyebut ada masjid setan gitu. Jadi kan dulu mah ada cerita gereja setan gitu. Nah saya mau sebut ada masjid setan. Kenapa itu? Nah, kan salah satu karakteristik dari setan itu adalah pemborosan. Ikhwana Sayatin itu adalah suka berboros-boros. Nah masjid-masjid di kita itu ada ironi. Gimana? Minta sumbangan di pinggir jalan, minta sumbangan ke sana dan kemari untuk merenovasi agar masjid itu mewah dan indah. Nah, di zaman sekarang itu kebalik. Si masjid minta-minta sumbangan ini buat apa? Renovasi masjid. Biar bagus, biar gede, bahkan ada kubah emasnya. Ari di sekitarnya itu fakir miskin semua. Bahkan pada saat kita malam-malam mau singgah dikunci. Nah, itu juga saya tuh sebut itu ya karakteristik gitu ya. Karakteristik masjid yang sama sekali tidak barokah gitu.
Ada itu masjid yang bagus kayak Joko Karyan gitu ya di Jogja gitu, masjid-masjid yang jadi kalau ada orang istirahat teh bukannya diusir, dikasih bantal. Bagus. Ya, Makan, berarti minum dikasih gitu kalau mau yang beristirahat gitu. Nah, kalau gitu mau beres isya langsung dikunci karenanya takut ada anak-anak yang lari-lari ya nanaunan atunya. Ya leheng kalau misalkan itu teh masjid bikinan sendiri gitu pakai uang sendiri. Ini mah minta-minta ke sana ke sini udah dijadiin masjidnya akhirnya mewah tapi eksklusif gitu. Makanya ada perkataan Muhammad Al-Fatih yang terkenal. apa itu teh? Nangislah kalian semua ketika kalian tidak menemukan ada anak gegelutan di dalam masjid. Oh iya itu sering tuh. Iya. Jadi karena kalau ada anak-anak yang lagi berantem, lagi lari-larian, gegelutan. sudah biarkan saja. Iya memang harusnya gitu di zaman Nabi itu bukan anak-anak, bapak-bapak main pedang-pedangan di dalam masjid. Iya karena begitulah masjid gitu buat buat kepentingan umum, buat kebutuhan gitu. Jadi rapat di sana, apa di mana. Jadi masyarakatnya dekat dengan masjid. Nah, sehingga masjid itu hidup ramai. Kan ada orang yang bilang sana, kalau masjid nggak dikunci nanti kotak amalnya dicuri. Kalau masjidnya sampai kotak amalnya dicuri, artinya masjidnya nggak berkah. Kenapa seperti itu? Kalau ada orang yang mencuri di masjid, berarti si masjid itu sempat sepi. Padahal, iya kan? Berarti malam-malam sepi gitu kan, makanya ada pencuri. Nah, coba kalau misalkan di zaman Nabi masjid hidup 24 jam. Kenapa kita nggak jadi kayak gitu? Nah, jadi ketika KDM misalkan bikin gebrakan di mana tidak boleh minta sumbangan atas nama masjid, bagus. Walaupun saya menduga KDM itu punya alasan lain, yaitu banyak orang yang ngaku nyumbang ke masjid, minta-minta atas nama masjid, padahal mah dialungkeun kontak amal teh cokot amplopna. Untuk ini slot. Iya, untuk depo. Tapi menurut Pak Guru ya, Hah? Kang Deddy itu selalu viral itu tuh apa karena dia main sosmed, main YouTube atau semua kepala daerah juga sebenarnya kerjanya kayak Pak Deddy? Main sosmed itu gini ya. Pak Deddy itu memang benar main sosmed dan karena itu luar biasanya apa, Cik? Apa? Itu juga adalah ide saya. Oh ya? Kan saya ngomong kepada semua pejabat, transparanlah. Jadi tindakan itu biar bisa dievaluasi langsung oleh rakyat. Nah, Pak KDM tapi memang sejak zaman Bupati Keneh dia teh sudah jadi YouTuber sebenarnya, Mbak ya. Nah, bisa dibilang pencitraan, oke lah buat yang melihat itu sebagai pencitraan. Tapi yang lebih penting adalah bahwa beliau membawa transparansi pejabat-pejabat, transparansi tindakan-tindakan di dalam pemerintahan itu kepada masyarakat umum begitu. Mau disebut cari muka ya nggak apa-apa. Saking terkenalnya Pak KDM, Anda sebagai warga Jawa Barat tidak tahu wakilnya siapa. Tahu saya kalau tahu. Tahu. Kasihan itu wakilnya sampai tidak terdengar suaranya itu. Nah, tapi intinya kalau misalkan beliau jadi YouTuber ya bagus. Tapi intinya gini. Bahkan kalau ada pejabat jadi YouTuber pun, kalau dia tidak merakyat, dia tidak akan populer. Kan Gibran bikin YouTube.